Halo terus balik lagi di Cylinder Head. Nah, kali ini kita bakal review motor yang lagi viral-viralnya di media sosial. Dan motornya adalah Yamaha Fazio 125. Yamaha Fazio 125. Oke, ini motor adalah produk terbaru dari Yamaha. Kalau teman-teman lihat dari visual depannya nih, mengingatkan kita akan pesaing sebelah yaitu Scoopy dan juga Vespa. Apa saja sih kelebihan dan apa yang diberikan Yamaha pada produk ini? Kenapa produk ini juga sangat-sangat viral dan juga kalau dilihat dari depannya nih, seksi banget. Dan apa saja nanti kita korek-korek kelemahan dan kelebihan dari produk Yamaha yang satu ini. Langsung saja check this out. Yap, ini dia haters Yamaha Fazio 125. Kemarin motor ini sempat viral di media sosial, di TikTok, di Facebook, di Instagram. Motor ini memang menyita perhatian banget karena desainnya yang lumayan semi retro. Ini nggak retro banget, mungkin bisa dikatakan semi retro karena dibekali dengan beberapa keunggulan yaitu LED dan juga desainnya juga tidak terlalu retro banget karena velgnya juga racing. Langsung saja kita lihat dari depan. Kita mulai dari depan. Oke. Nah, ini dia tampangnya dari depan, lampunya sedikit oval, bukan membulat tapi oval. Nah, lampu ini tuh hampir posisinya hampir menyerupai dengan rival-rivalnya. Namun di sini Yamaha memberikan bentuk atau bisa dibilang desain yang sedikit agak unik karena bentuknya oval terus dibagi dua. Nah, lampu atas dan juga lampu bawahnya itu lampu dim atau lampu jarak jauh dan jarak dekat. Di sini agak unik banget. Jika dari samping posisinya itu seperti ini. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Untuk bagian bawahnya, bagian bawahnya itu di dek depan. Itu di tengahnya ada lambang Yamaha, terus di sini panjang nih. Di sini ada aksen panjang seperti itu, kemudian yang di sampingnya adalah lampu sein, juga desainnya sedikit lonjong. Desainnya lonjong kanan kiri. Jadi kalau di sini tuh seakan-akan dua mata, ini hidungnya, terus ini mulutnya. Kalau teman-teman lihat seakan-akan seperti itu. Kita lihat bagian kaki-kaki depan. Nah, kaki depannya, kalau teman-teman lihat, ini mirip banget yang dipakai di produk sebelumnya, yaitu Yamaha Frigo. Velgnya ring 12 dengan ban ukuran sebentar. Ini kalau nggak salah ukurannya 100. Kita lihat dulu, mana ya? Kita lihat sebelah sini ukur. Nah, ini dia. Velg ini menggunakan velg milik Yamaha Frigo tapi dengan beberapa penyesuaian lagi. Ini velgnya ring 12 dengan ban ukuran. Kalau teman-teman bisa lihat di sini adalah bannya 110 per 70 per 12. Nah, perbedaannya dari Yamaha Frigo adalah di sini speed sensornya itu manual, teman-teman. Speed sensornya itu manual.
di sebelah sini. Ini speed sensornya masih dengan kabel, jadi dia penyesuaiannya hanya di sini. Sementara yang di sebelah samping, sebelah sini terdapat cakram dan juga kaliper. Sementara kalau yang di Frigo di sini terdapat sensor untuk kecepatan. Itu saja untuk bagian depan. Kalau ada teman-teman pemain dari beberapa forum atau teman-teman di forum Xeon menanyakan apakah bisa diaplikasikan velgnya diaplikasikan ke Yamaha Xeon, jawabannya tidak bisa. Karena apa? Ini velgnya sedikit lebar, kemudian perlu penyesuaian lagi. Dan juga ukuran segitiganya juga berbeda dengan Yamaha Xeon, karena Yamaha Xeon itu ban depan maksimal 90/80 dan sudah mentok di as shock sebelah sini. Kalau teman-teman yang ingin mengaplikasikan velg ini ke matic Yamaha yang lain, mau tidak mau harus mengganti segitiga atas, T dan juga shock depan sekaligus velg. Oke. Itu kalau untuk bagian sektor bagian depan. Langsung kita ke sektor bagian tengah. Nah, ini bagian dashboardnya. Oh, tunggu dulu, ada yang kelupaan. Ada yang terlupa. Spion. Nah, benar. Kemarin sempat dapat kritikan sedikit. Jadi, spion ini sedikit mengganggu. Ya, benar, karena desainnya spion ini tuh dari Yamaha yang Neo atau yang bebek yang varian lama. Akan lebih baik jika spion ini menggunakan spion milik Yamaha Vino yang bulat, menguatkan sisi retronya. Tapi jangan khawatir karena spion ini juga bisa diganti kemudian milik Yamaha Vino, dan teman-teman juga bisa menggantinya dan mendapatkannya di dealer Yamaha terdekat. Oke, langsung kita ke bagian dashboard. Bagian dashboard, jika teman-teman lihat dari belakang sini, ini sedikit unik karena dashboardnya atau speedometernya ini dengan model yang lonjong-lonjong juga. Nanti kita hidupkan, kita bahas dulu yang fitur-fiturnya di sebelah kiri. Fitur di sebelah kiri itu standar, yaitu lampu jarak jauh, jarak dekat, lampu sein, klakson, kemudian ini engine cut off. Nah, engine cut off, kemudian ini bukan engine cut off, sorry. Ini adalah untuk mengaktifkan idling stop. Kalau di merek sebelah itu idling stop. Jadi ketika mengaktifkan tombol ini, jika di posisi lampu merah lebih dari 3 detik, motor akan berhenti menyala. Namun ketika digas, motor akan kembali menyala. Fitur ini sangat berguna dan menghemat bensin ketika di lampu merah yang lumayan atau cukup membuang waktu. Kemudian di bawahnya ada lampu hazard dan juga electric starter. Kita ke bawah sedikit. Nah, untuk di bagian bawah, ini adalah tipe yang menggunakan keyless. Ini menggunakan keyless. Ini sangat unik sekali karena teman-teman tidak perlu menggunakan kunci yang gantung-gantung, karena kuncinya teman-teman hanya bisa dikantongin saja. Nah, ini kita nyalakan biar kelihatan. Kemudian bagian deck sebelah sini, ini bisa untuk menaruh handphone, bisa menaruh minuman. Tapi alangkah lebih baik teman-teman jika menaruh elektronik berupa handphone dan lain-lain bisa di sini. Nah, di dashboard sebelah sini ada juga colokan USB, tapi harus menggunakan konverter. Ini cukup buat teman-teman yang menggunakan handphone, menaruh handphone di sini. Nah, membuka menutupnya pun cukup mudah. Dan ini cukup safety buat teman-teman yang perjalanan jauh dan menggunakan handphone atau handphonenya lowbat, bisa dicas dan ditaruh di sebelah sini. Untuk sebelah sini ada, nah ini cukup unik karena ini desain yang baru. Ini adalah
gantungan barang. Gantungan barangnya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, gantungan barang yang di sebelah sini, di bagian dalamnya itu desainnya seperti ini teman-teman. Ini ada kawat yang sedikit tebal, terus kalau menyangkutkan makanan atau tas dan lain-lain bisa langsung dicantolin. Nah, seperti ini. Untuk dalamnya ini sama dengan body, warnanya ini glossy. Nah, ini yang rawan sekali akan gesekan-gesekan. Jadi kalau teman-teman bawa bawaan yang tas atau yang ada logam-logamnya, ini rawan terjadi gesekan. Tapi di bagian dalamnya lagi ada plastik yang bermotif seperti pasir. Ini yang digunakan untuk mengurangi dampak gesekan yang terjadi di sebelah sini. Oke, kita lihat dari desain sampingnya. Nah, desain samping kalau teman-teman lihat samping dan ke belakang, kita lihat ini mirip sekali dengan Yamaha Cubics. Mirip sekali dengan Yamaha Cubics. Desainnya sedikit mengotak, tapi ini sedikit membulat. Ini lampu rem. Lampu remnya juga unik sekali karena lonjong. Pokoknya motor ini tuh serba lonjong-lonjong dan sedikit membulat. Ditemani dengan yang samping kanan kiri itu adalah lampu sein. Ini menarik banget, dan behelnya nih. Behelnya juga desainnya itu besar, ini menyesuaikan dengan dalamnya. Ini tangkinya, oh ya, kalau bagi teman-teman yang tanya apakah sama dengan Frigo tangkinya, ternyata enggak. Tangkinya ada di dalam sini dengan kapasitas yang sama, yaitu 5 liter. Nanti kita buka, tapi kita lihat dulu desain yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang pengen sedikit unik, ini panel sebelah sini tuh bisa dirubah-rubah dan juga ada variasinya. Yamaha memperjualbelikan variasi ini dengan warna-warna yang menarik. Jadi teman-teman bisa merubah variasi samping ini dengan motif-motif yang lain. Oke, kita lihat ke belakang. Kalau spatboardnya ya spatboardnya biasa, tidak terlalu istimewa. Namun yang istimewa adalah di mesinnya. Oke, mesinnya ini menggunakan 125 cc, mirip dengan generasi yang sebelumnya yaitu Neo, terus Frigo dan sebagainya. Mesinnya 125 cc, SOHC 2 klep. Namun ada yang menarik. Jika teman-teman lihat di sini, motor ini tuh sudah dilengkapi dengan teknologi hybrid. Nah, teknologi hybrid yang seperti apa sih yang dibenamkan di motor ini? Teknologi hybrid yang dibenamkan di motor ini adalah teknologi yang bersangkutan atau berkaitan dengan teknologi SMG, atau bahasa sederhananya adalah electric starter yang sudah sangat halus, kemudian disalurkan ke mesin. Nah, di mesin ini, di perputaran mesinnya menyimpan daya di baterai yang ada di dekat aki sini. Jadi, bahasa sederhananya adalah teknologi hybrid ini memberikan akselerasi lebih selama 3 detik dari 0 km. Contohnya ketika teman-teman sedang berkendara di lampu merah, terus teman-teman berakselerasi dari 0 hingga 3 detik, tenaga yang disalurkan dari elektriknya masuk ke mesin. Jadi membantu daya mesin bekerja lebih ringan dan juga lebih cepat. Dan juga dia cara kerjanya ketika teman-teman mengerem atau deselerasi, energinya tidak dibuang karena masuk kembali ke charger atau baterai yang di dekat dengan aki tersebut. Jadi itulah teknologi yang dibenamkan di Yamaha Fazio ini, atau teknologi yang bisa dikatakan dengan Yamaha Hybrid. Jadi seperti itu. Jadi tidak semuanya hybrid yang seperti mobil. Nah, ini yang lebih sederhananya, versi lebih sederhananya.
Kalau teman-teman bilang atau katakan, atau ada yang tanya, bisa nggak sih mesin hybrid ini ke Yamaha Frigo dan lain-lain? Jawabannya tentu saja bisa, karena ini desainnya mesin itu sama, tapi ada penyesuaian. Karena apa? Di Frigo itu tidak ada ruang penyimpanan untuk baterai, hanya aki saja. Nah, sayangnya kami tidak bisa membuka ini karena ini masih segel. Seandainya bisa dibuka, ini kita bisa lihat juga. Tadi sedikit kelupaan karena di sini juga ada cantolan barang. Jadi cantolan barangnya ada di sini, di depan, dan juga di belakang. Langsung saja kita buka bagasinya. Nah, oke teman-teman, gimana tampilan layarnya? Langsung kita, ini sudah ada kuncinya. Ada kunci untuk menyalakannya, jadi teman-teman bakal tahu ini apa saja sih yang ada di layar ini. Nah, kuncinya karena ini tipe yang keyless, kuncinya itu seperti ini, kotak seperti ini. Nah, ini ada tombol on-nya, langsung kita nyalakan. Nah, ada bunyi seperti itu kayak tadi, terus kita on. Nah, jadi di dalam sini ada beberapa fitur, sebentar kita redupkan. Oke. Ya, di sini ini adalah tampilan speedometernya, teman-teman. Ini adalah tampilan speedometernya. Layarnya berwarna biru atau gelap, kemudian ini tampilannya untuk angka-angkanya warnanya yang terang. Nah, di sini ada indikator bensin, dikecil di bawah ini indikator bensin. Ini fuel meternya. Kemudian ini ada jam. Ini ada jam, kemudian ini ada si speedometernya atau indikator kecepatannya. Kalau kita lihat yang lain, ada apa aja di sini? Nah, ini ada tombol nih, di bawah sini itu ada tombol. Langsung saja kita klik. Nah, ini voltmeter. Nah, voltmeter ini sangat berguna buat teman-teman yang menggunakan motor injeksi, karena kita tahu nih, apalagi ini sudah nggak pakai Kickstarter, jadi teman-teman tahu di sini daya baterai yang tersimpan di motor itu ada berapa volt. Di sini tertera 12,6 volt. Jadi ini amatlah berguna. Langsung kita pencet lagi. Nah, ini ada odometer. Jadi odometer itu fungsinya adalah untuk teman-teman mengetahui seberapa jauh kita berkendara. Nah, kemudian ini adalah trimeter. Trimeter itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman dari titik A ke titik B. Jadi teman-teman bisa tahu ini sampai berapa. Ini juga bisa di-reset lagi trimeternya. Ini jam. Nah, udah balik seperti itu. Terus ada pula, jadi di sini bisa kelihatan nih, ada lampu hazard. Nah, itu lampu hazard. Kemudian indikator C-nya juga sama seperti itu. Kalau kita on kan, coba. Ini sudah on, terus kita lihat. Nah, oke, kita ulangi. Kita ulangi lagi. Kita ulangi. Ini adalah teknologi yang lebih lebih mudah untuk starter, karena ini lebih halus, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut suaranya kasar. Kita coba ya. Nah, dengan begitu motornya sudah menyala. Kita lihat untuk tampilan depan ketika motor menyala. Ini adalah tampilan depan ketika motor sedang menyala dan juga menyalakan lampu hazard. Jadi teman-teman ada bayangan gimana caranya atau gimana tampilannya ketika malam hari? Kira-kira seperti ini. Ini lampu hazard dan lampunya juga nyala. Untuk tampilan belakangnya, nah ini sangat menarik, teman-teman. Ketika malam hari itu tampilannya itu seperti ini. Lampu rem menyala dengan cantik dan juga lampu hazard juga menyala. Kira-kira seperti itu. Kita matikan. Oke. Kita sudah matikan. Kita lihat untuk yang bagasi.
Kalau ada yang tanya, ini gimana sih cara membuka bagasinya itu gimana? Cara membuka bagasinya bisa lewat sini. Ini bisa lewat sini. Bisa juga kita lewat kunci yang satunya. Nah, kita gunakan kunci rahasia. Ini dia. Ini kita gunakan kunci rahasia. Kunci ini untuk membuka jok ketika baterainya sedang habis. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau habis baterainya, gimana nih cara bukanya jok, kan nggak bisa kalau kita mau isi bensin dan lain-lain. Tenang, ini ada kunci cadangan atau kunci rahasia yang bisa digunakan ketika baterai sedang habis. Ini tempatnya sama dengan NMAX dan Aerox ya. Jadi tempatnya itu ada di bawah sini. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, terus di bawah sini. Sebentar. Ini agak tersembunyi di dalam. Ada di sebelah kanan. Jadi teman-teman yang pengen buka jok itu ada di sebelah kanan. Ini ada. Nah, ini ada kuncinya, lubang kunci. Dan kita masukkan ke sini seperti biasa. Kita buka langsung terbuka. Nah, ini dia joknya atau isian joknya itu seperti ini. Ini cukup untuk memuat satu helm half face. Ini dia tempat bensinnya yang 5,1 liter itu. Di sini bensinnya. Kemudian ini adalah untuk si Y-Connect-nya. Ini tempat untuk Y-Connect. Ini tempatnya di sini. Jadi teman-teman, semua varian Yamaha sudah Y-Connect. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk aplikasinya juga ada di App Store. Makanya buat teman-teman yang memiliki motor Yamaha sudah ada. Nah, ini dia bagasinya itu seperti ini. Bagasinya itu seperti ini. Ini helmnya, nanti kita ulas sendiri. Helmnya ini kita ulas. Oke. Di sini ada toolkit sederhana juga, langsung kita tutup kembali. Oh ya, ada yang sedikit kelupaan adalah di bagian shock. Bagian shock belakang ini sedikit nanggung karena yang teman-teman lainnya sudah dengan shock tabung, sementara ini belum menggunakan shock tabung. Tapi jangan khawatir karena ini juga PNP dengan shock milik Yamaha Lexi dan varian-varian yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang pengen modif-modif ringan, ganti shocknya dengan yang tabung sudah cukup. Nah, itu tadi kita sudah ulas dan kulik Yamaha Fazio 125 ini. Buat teman-teman yang pengen tahu apa saja, silahkan simak video yang tadi. Ini sudah kami bahas seluruhnya dari segi fitur dan juga tampilan. Mungkin ada kelemahan dan keunggulannya, itu semoga menjadi masukan dan yang membangun untuk produk ini dan produk selanjutnya. Nah, untuk produk ini tuh ada beberapa varian teman-teman. Yang standar itu warnanya ada merah, Tosca, krem seperti ini nih, dan juga hitam. Kemudian yang Lux ada di warna krem atau putih dan juga hitam. Nah, untuk harganya on the road Temanggung atau yang di Yamaha Sudirman cukup menarik karena ada di harga 22.300.000 untuk varian standar dan juga 22.600.000 untuk varian yang Lux. Cukup menggiurkan, dan motor ini juga untuk oprek-oprek juga sangat reliable karena part aftermarketnya sudah banyak, dari board up, knalpot, dan tetek bengeknya juga gampang ditemui di pasaran. Itu dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Cylinder Head. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus video-video kami selanjutnya. Dan bye-bye.